Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 119, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Masih di ruangan yang sama. Kali ini Yoga tidak menganggapnya enteng, permainan ini adalah pertarungan muka. Dia harus memenangkan permainan ini untuk memantapkan dirinya lagi posisi di dunia catur di Bandung. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang permainan catur, itu adalah pukulan psikologis yang sangat besar bagi Yoga. Karena Ariel terlalu muda, sangat muda sehingga Yoga berpikir bahwa dia tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Sekarang guruku serius, kamu bisa berhati-hati. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Retno, yang berdiri di belakang Yoga, berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Ariel mengangguk, dan ekspresi seriusnya jelas terlempar ke dalam permainan catur. 38 garis silang, 361 titik penempatan, mulai dari saat bermain catur, ini bukan papan catur sederhana, tetapi medan perang. Retno tidak menonton pertandingan antara keduanya, karena dia merasa bahwa hasilnya jelas dan prosesnya sama sekali tidak penting. Tapi Nicholas dan Fitri menanggapinya dengan sangat serius. Nicholas mengetahui dari Ariel bahwa dia memiliki peluang 100% untuk menang melawan Yoga. Jadi dia ingin melihat apakah Ariel benar-benar pintar, atau hanya membual. Dan meskipun Fitri tidak berpikir Ariel bisa menang, dia sangat ingin tahu tentang kekuatan seperti apa yang bisa ditunjukkan Ariel dan apakah dia bisa menjadi pangeran tampan. Saat permainan catur semakin dalam, ekspresi Yoga menjadi semakin serius. Dia yakin bahwa dia cukup serius dan menunjukkan sikap 12 poin, tetapi permainan catur masih tidak menguntungkan baginya. Bahkan di tengah permainan, Yoga merasa tidak berdaya. Untuk dapat memberikan begitu banyak tekanan padanya di papan catur, hanya beberapa pemain top yang bisa melakukannya, tetapi pemuda di depannya ini jelas hanya di usia 20-an. Menyeka keringat di dahinya, dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang merasakan tekanan seperti ini saat bermain catur, bahkan jika dia bisa menang, dia akan terkesan oleh Ariel. Retno memiliki ekspresi menghina di wajahnya, tetapi melihat wajah Yoga semakin jelek, dia merasa sangat tidak nyaman. Apakah orang ini benar-benar akan mengalahkan gurunya? Melihat lebih dekat situasi di papan catur, guru memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada pertandingan pagi, guru bisa dianggap enteng, tetapi dalam permainan ini, dia sangat serius. Jika dia kalah bahkan seperti ini, bukankah reputasi guru akan benar-benar hancur olehnya? Tidak, jangan pernah biarkan ini terjadi. Retno menggertakkan giginya, berjalan ke sisi Yoga, dan berpura-pura khawatir dan berkata, "Tuan, jika Anda lelah, istirahatlah sebentar." Yoga menggelengkan kepalanya. Permainan catur bisa hilang, tetapi karakternya tidak boleh hilang. Retno memandang Ariel dengan dingin, mendorong papan catur dengan satu tangan. Potongan-potongan itu berserakan di mana-mana, dan berkata, "Tuanku lelah, aku akan bermain denganmu di lain hari." "Retno, apa yang kamu lakukan?" kata Nicholas dengan marah. Yoga juga tiba-tiba berdiri, memandang Retno dengan marah, dan memarahinya. "Apa yang kamu lakukan? Tidak masalah jika saya kalah. Apakah kamu masih ingin saya kehilangan karakter saya?" Biasanya Yoga sangat menyukai Retno, karena Retno adalah orang dengan pencapaian tertinggi di permainan catur di antara semua muridnya. Meskipun dia mengatakan bahwa karakternya memiliki beberapa kekurangan, menurut Yoga, bukan tidak mungkin untuk memolesnya. Bahan yang sangat bagus, tetapi Yoga tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. "Yoga, apakah para tetua di keluargamu memberinya pendidikan seperti itu?"
Jika mereka tidak memberitahu Anda apa itu rasa hormat, saya tidak keberatan membantu mereka mendidik orang tua itu. Nicholas sangat tidak puas. Ini adalah permainan yang luar biasa. Meskipun dia hanya seorang pengamat, tetapi ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Ini dihancurkan sebelum melihat akhirnya. Suasananya seperti makan makanan setengah serangga. Kulit Fitri berubah drastis. Jika Nicholas membenci keluarga Retno karena kejadian ini, kesalahan yang dia buat tidak hanya akan merusak permainan catur, tetapi juga seluruh keluarga Retno. Kakek Nicholas, maafkan aku hanya lelah menonton guru. Jadi itu akan menjadi impulsif, mohon maafkan saya, kata Retno dengan panik. Nicholas tidak melihat ke arah Retno, tetapi mengeluarkan ponselnya. Di usianya, dia akhirnya menemukan hal yang menarik. Retno sangat bodoh, hanya meminta maaf, bagaimana dia bisa membuatnya merasa lebih baik. Biarkan keluarga Retno naik ke atas, Nicholas berkata ke telepon. Retno sangat takut sehingga kakinya menjadi lemah. Dia berlutut di depan Nicholas, kakek Nicholas, maafkan saya, maafkan impulsif saya. Aku sial. Fitri dulu sangat menghormati Retno, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan jijik. Itu benar-benar memalukan. Menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk menghancurkan permainan catur, saya benar-benar berpikir bahwa itu akan membuat Tuan kehilangan muka tanpa kehilangan catur. Dasar idiot, Tuan, tolong selamatkan saya. Melihat Nicholas mengabaikannya, Retno berlutut di hadapan Yoga lagi. Bagaimanapun, dia adalah murid tertua Yoga, dan seharusnya tidak mati. Tapi Yoga sekarang merasa wajahnya telah hilang oleh Retno, dan kalah catur adalah untuknya. Itu sangat sulit untuk diterima, tetapi dia bahkan tidak bisa lebih menerima untuk menghindari kekalahan dengan cara ini. Retno, saya pikir karakter Anda layak untuk dipahat, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu bingung. Yoga mengertakkan gigi dan berkata. Melihat nada ini, apakah Yoga berniat menyelamatkan dirinya sendiri? Hati Retno hampir runtuh, dan dia tidak pernah berpikir bahwa masalah sepele seperti itu akan memiliki konsekuensi yang begitu serius. Keluarga Retno segera datang ke kamar. Ketika mereka melihat Retno berlutut di tanah, mengetahui ada sesuatu yang salah, ini membuat orang tua Nicholas tidak senang. Ayah Retno berjalan ke sisi Retno, menamparkan wajahnya dengan 2 tamparan, dan memarahi, dasar bajingan yang telah aku lakukan. Terima kasih atas undangan ke pesta ulang tahun Yoga dihargai oleh Retno. Biasanya Retno memiliki status tinggi di rumah, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan keras, karena perkembangan keluarga Retno, semua harapan ada padanya. Tapi hari ini, dia menyinggung Nicholas, dan Yoga tidak berani memanjakannya lagi. Retno, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi muridku, kata Yoga. Retno langsung ketakutan. Inilah yang terjadi. Dia sebenarnya dikeluarkan dari perguruan oleh Yoga. Tanpa hubungan ini, apa status keluarga Retno di Bandung? Pergi dengan putramu, mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih kepada keluargamu karena tidak muncul di depanku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Nicholas dengan dingin. Mata Retno merah. Ada pepatah dalam catur bahwa 1 langkah salah dan 1 langkah kalah. Baru sekarang dia tahu betapa salahnya dia. Niat awalnya adalah untuk menyenangkan Yoga, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mempertahankan status magangnya. Setelah keluarga Nicholas menyeret Retno keluar dari ruangan, Yoga menghela nafas dan berkata kepada Ariel, mari kita mulai putaran lain. Dia tahu bahwa dia mungkin kalah, tetapi Yoga tidak mau kehilangan karakternya. Kakek Yoga, kondisi mentalmu tidak baik hari ini. Tidak adil bagimu untuk bermain di putaran lain. Mari kita lakukan lain kali. Ketika kamu merasa lebih baik, aku pasti akan datang mengunjungimu, kata Ariel. Yoga tahu bahwa Ariel sengaja berkata begitu, jika dia bersikeras, dia akan kehilangan wajahnya hari ini. Nicholas, kamu orang tua, kita telah berteman baik. Yoga menghela nafas.
Nicholas tampak bangga dan berkata, tentu saja, dapatkah orang yang saya lihat di mata saya adalah orang biasa? Adik kecil, lain kali aku punya kesempatan, aku pasti akan bertarung denganmu lagi. Yoga berkata kepada Ariel dengan tangan terkepal. Aku menantikannya, kata Ariel. Yoga memimpin untuk pergi, dan pada saat ini Fitri masih tercengang. Melihat Fitri tidak mau pergi, Yoga mengingatkan, apa yang masih kamu lakukan? Setelah mendengar ini, Fitri dengan enggan mengikuti langkah Yoga. Setelah berjalan keluar dari ruangan, Fitri berkata dengan lembut, Tuan, saya bahkan tidak tahu namanya, apa yang Anda lakukan sangat terburu-buru. Gadis kecil, tidakkah kamu melihat bahwa dia adalah cucu menantu yang diinginkan Nicholas? Menantu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan Aisyah? Yoga berkata sambil tersenyum masam. Fitri cemberut dan berkata tidak yakin, saya belum mencobanya, bagaimana saya tahu bahwa saya tidak bisa bertarung? Keluarganya kaya dan berkuasa, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menyenangkan pria lebih dari saya. Kamu, benar-benar tidak usah maju. Tembok selatan tidak akan melihat ke belakang, kata Yoga tanpa daya. Ekspresi Fitri tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya, Tuan, jika Anda melanjutkan permainan catur sekarang, Anda mungkin kalah lagi. Yoga menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini pecundang. Pecundang. 3 kata ini membuat Fitri tercengang. Bersambung.